Kim Jong-un menghilang, Korea Utara terancam bencana kelaparan. Pemimpin tertinggi Korea Utara Kim Jong-un masih belum tampak di publik sejak kemunculan terakhir pada 11 April lalu. Kini, Korea Utara memancing spekulasi internasional terkait kondisi kesehatan pemimpin mereka. Hilangnya Kim Jong-un dari muka umum terjadi di tengah pandemi virus corona atau COVID-19. Alhasil, ada beberapa pandangan Kim Jong-un sedang berlindung dari virus tersebut, meski saat ini Korut mengaku tidak terdampak COVID-19. Kini, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Mike Pompeo, menunjukkan ada ancaman lain di tengah hilangnya Kim Jong-un, yakni bencana kelaparan. Ada ancaman nyata akan terjadi bencana kelaparan, kekurangan makanan di dalam Korea Utara. Kata Pompeo di Fox News seperti dikutip Kamis 30 April 2020. Pompeo berkata pihak AS mengawasi kondisi Korut saat ini. Prioritas AS adalah tetap memuluskan denuklerisasi Korut. Kita mengawasi hal-hal tersebut secara lekat, karena mereka dapat berdampak nyata kepada misi kita, yakni pada akhirnya untuk denuklerisasi Korea Utara, ujar Mike Pompeo. Bencana kelaparan bukan hal baru bagi Korea Utara. Pada 1994, terjadi bencana kelaparan besar di Korea Utara dan diperkirakan ratusan ribu hingga 2 juta orang meninggal akibat bencana itu. Korut yang tertutup akhirnya membuka diri dari dunia internasional agar mendapat makanan. Korea Selatan juga sempat menerapkan Sunshine Policy untuk membantu Korut yang sedang kelaparan. Kebijakan serupa dilanjutkan oleh Presiden Korea Selatan Moon Jae-in dengan harapan bisa lebih dekat dengan pemerintah Kim Jong-un. Keberadaan pemimpin Korea Utara itu menyusul laporan yang belum dikonfirmasi bahwa ia menjalani operasi jantung, telah menjadi subjek banyak spekulasi di seluruh dunia pekan lalu. Tetapi, ketidakhadirannya juga telah dicatat di ibu kota Pyongyang, di mana para elit yang mendukung rezimnya juga mendapat kabar angin. Menurut laporan Washington Post, sejak spekulasi terkait kesehatan Kim Jong-un beredar, terjadi panic buying di ibu kota, di mana penduduk setempat mengumpulkan segala sesuatu mulai dari deterjen dan beras hingga elektronik hingga minuman keras. Mereka mulai mengambil semua produk impor terlebih dahulu, tetapi dalam beberapa hari terakhir telah terjadi pelarian pada barang-barang yang diproduksi di dalam negeri juga, seperti ikan kaleng dan rokok. Selain itu dilaporkan ada helikopter yang telah terbang dengan ketinggian rendah di Pyongyang, serta kereta api di Korea Utara dan juga di perbatasan Cina telah terganggu. Sedangkan menurut laporan South China Morning Post, fenomena tersebut terjadi dampak dari adanya pandemi virus corona atau COVID-19. Hal ini kemudian mengakibatkan naiknya harga-harga kebutuhan pokok di negara tersebut. Sementara itu, Kim Jong-un diduga sedang plesir di kapal mewah. Pemimpin tertinggi Korea Utara Kim Jong-un diperkirakan sedang berada di tempat peristirahatan di kawasan pesisir Wonsan, setelah citra satelit mendeteksi pergerakan kapal pesiar sepanjang 55 meter yang diduga miliknya berada di dermaga kawasan tersebut. Seperti dilansir NK-Pro, Kamis 30 April, sejumlah citra satelit memperlihatkan kapal mewah yang diduga milik Kim Jong-un berpindah-pindah tempat selama April, yakni dari lokasi uji coba rudal di Muncheon pada 14 April, kemudian berlanjut ke resor Wonsan Kalma, Pulau T, dari villa khusus Kim Jong-un di Wonsan. Dari analisis mendalam memperlihatkan kapal itu bergerak menuju sebuah villa khusus di Wonsan dan pulau-pulau terdekat di Semenanjung Kalma, yang juga pernah dilakukan Kim dan kawasan tersebut pada musim panas tahun lalu. Demikian penjelasan NK-Pro. NK-Pro menyatakan villa tersebut berada di seberang kamp anak-anak internasional Songdo-won dan terhubung dengan arena pacuan kuda. Menurut analisis citra satelit NK-Pro, Curtis Melvin Kim Jong-un
diduga mempunyai sebuah kapal pesiar lain sepanjang 60 meter. Kapal ini digunakan ketika menyambut kedatangan pemain basket asal Amerika Serikat Dennis Rodman. Kim Jong-un terakhir dilaporkan muncul di hadapan masyarakat pada 11 April. Hal ini menimbulkan pertanyaan dan rumor soal kondisi kesehatannya. Dia tidak hadir dalam peringatan ulang tahun ke-88 Angkatan Bersenjata Korut serta absen dari peringatan hari lahir pendiri Korut Kim Il-sung. Laporan intelijen Amerika Serikat yang dikutip CNN mengklaim bahwa Kim Jong-un meninggal usai kritis setelah menjalani bedah jantung. Namun, Korea Selatan menyangkal kabar tersebut. Menteri Penyatuan Korea, Kim Yong-chul, menampik informasi dan menyatakan pemimpin tertinggi Korea Utara Kim Jong-un jatuh sakit lalu meninggal dan menganggap hal itu sebagai berita palsu. Kim Yong-chul menyebut berita simpang siur tentang kondisi Kim Jong-un sebagai sebuah fenomena infodemik. Kim Yong-chul memastikan pihaknya terus memantau kondisi Korea Utara dan tidak menemukan hal yang aneh terkait laporan tersebut. Kim Yong-chul menganggap laporan ketidakhadiran Kim Jong-un dalam acara ulang tahun Kim Il-sung pada 15 April sebagai upaya untuk meredam penyebaran virus corona. Namun, Kim Yong-chul menolak untuk memberikan konfirmasi lokasi Kim Jong-un saat ini. Media Korea Utara terus memberi laporan terkait kinerja Kim Jong-un sejak ia hadir di rapat Politburo. Hal itu menunjukkan dia menjalankan kegiatan kenegaraan dengan normal, ujar Kim Yong-chul. Di sisi lain, heboh meninggal, Kim Jong-un ternyata pelesir ke resor mewah. Spekulasi mengenai kesehatan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un masih simpang siur. Kim dikabarkan meninggal dunia setelah menjalani prosedur kardiovaskular atau jantung yang dikatakan gagal. Ia bahkan digosipkan mengalami cedera selama tes rudal pada 14 April lalu. Namun, spekulasi-spekulasi tersebut dibantah oleh pemerintah Korea Selatan, Amerika Serikat, dan bahkan Rusia. Media pemerintah Korut bahkan memberitakan jika Kim mengirimkan surat pribadi tertanggal 27 April 2020 kepada Presiden Matamela Cyril Ramaphosa memberi selamat pada Hari Kemerdekaan Afrika Selatan. Terbaru, sebuah situs web pemantau Korea Utara NK-Pro melaporkan citra satelit komersial yang menunjukkan ada pergerakan kapal-kapal mewah Kim di wilayah Wonsan. Hal ini menyusul laporan terlihat kereta pribadi Kim yang diparkir di stasiun kawasan villa di Wonsan beberapa waktu lalu. Komplek resort tepi laut milik Kim di Wonsan memiliki villa-villa tamu, pantai pribadi, lapangan bola basket, dan stasiun kereta pribadi. Bahkan tahun lalu, landasan terbang di sana diubah menjadi jalur menunggang kuda. Ini salah satu rumah favoritnya, kata Michelle Madden, seorang pakar kepemimpinan Korut di Stishmont Center AS, yang membandingkan aktivitas Kim terhadap resor Wonsan dengan resor yang disukai Presiden Donald Trump, Mar-a-Lago di Florida. Semua dari mereka diatur untuk berfungsi sebagai markas pemimpin, sehingga mereka semua dilengkapi untuk menjalankan negara, katanya dikutip dari Reuters. Wonsan menjadi simbol kekuatan dinasti Kim. Di sanalah Kim Il-sung membentuk Korut dan akhirnya pemerintah kolonial Jepang dan masuknya Uni Soviet di tahun 1945. Wonsan diyakini oleh beberapa ahli sebagai tempat kelahiran Kim Jong-un. Ia menghabiskan tahun-tahun awalnya di istana keluarga di sana, meskipun sejarah resmi tidak pernah mengkonfirmasi di mana ia dilahirkan. Wilayah Wonsan juga menjadi simbol dari strategi Kim untuk bertahan hidup berdasarkan kombinasi pembangunan ekonomi, pariwisata, dan senjata nuklir. Dia sedang membangun kembali kota dengan 360.000 orang dan ingin mengubahnya menjadi hotspot wisata bernilai miliaran dolar. Dalam beberapa bulan terakhir, proyek ini telah berulang kali tertunda. Sebagian dirusak oleh sanksi internasional yang dikenakan atas program nuklir dan rudal Korut yang telah membatasi kemampuannya untuk mencari investasi. Selain itu, Wonsan juga menjadi tempat beberapa latihan militer dan uji coba rudal Kim.